baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon izin Ci, mohon izin Ner. Kami dari kelompok 10, diantaranya ada Titra, ada Joy, ada David, ada Sally, dan Edo, saya sendiri. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum 10 kami. Jadi, judul praktikum kita kali ini adalah evolusi. Nah, apa sih tujuan dari praktikum kita kali ini? Jadi, tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk menentukan distribusi fenotip dan menentukan tipe seleksi alam yang terjadi dalam suatu populasi. Sekarang, kita masuk ke dalam teori. Keanekaragaman atau variasi merupakan faktor utama dalam evolusi. Variasi terjadi pada setiap populasi suatu organisme. Misalnya, variasi pada struktur, tingkah laku, ukuran, dan reaksi biokimia dalam sel. Kebanyakan variasi ini dapat diturunkan dan akan tampak dalam ekspresi fenotip dalam genotip-genotip yang berbeda. Individu-individu yang memiliki karakteristik atau sifat yang dapat diturunkan lebih mampu untuk hidup dan berkembang biak di dalam lingkungan mereka, sehingga meninggalkan keturunan-keturunan yang lebih banyak dibandingkan dengan individu-individu yang tidak mampu beradaptasi dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan seleksi alam, yaitu perbedaan kemampuan hidup dan berkembang biak suatu individu dalam suatu populasi. Seleksi alam menyebabkan perubahan-perubahan pada susunan genetik suatu populasi dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan perubahan evolusioner dan mengakibatkan organisme-organisme tersebut meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan. Seleksi alam dapat mempengaruhi distribusi fenotip dalam suatu populasi. Seleksi alam dapat terjadi pada suatu sifat yang spesifik dalam suatu populasi organisme apabila memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sifat tersebut harus memperhatikan variasi dalam populasi. Yang kedua, variasi sifat tersebut dapat diturunkan. Dan yang terakhir, variasi sifat tersebut harus memiliki konsekuensi atau ketahanan. Selanjutnya, tipe seleksi alam akan dijelaskan oleh Joy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tipe seleksi alam. Adapun 3 tipe seleksi alam, yang pertama, seleksi penstabilan atau stabilisator. Seleksi ini bekerja pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat ekstrim. Yang kedua, seleksi pengarah atau gerahan. Seleksi ini menguntungkan fenotipe pada suatu ujung kisaran tertentu sehingga menimbulkan pergeseran bertahap dalam distribusi fenotip pada suatu populasi. Dan seleksi alam yang ketiga ialah seleksi pembagi atau disruptif. Nah, seleksi ini menguntungkan tipe ekstrim dibandingkan dengan tipe intermediate. Hal ini dapat menyebabkan pemisahan polusi tersebut menjadi 2 populasi. Nah, selanjutnya kita datang pada alat dan bahan untuk membuat praktikum atau judul praktikumnya adalah evolusi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, ya, alat pertama ialah mistar. Lalu bahan yang akan kita gunakan adalah 100 cabai. Baiklah, sekarang kita masuk pada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat praktikum evolusi ini. Alat yang kita gunakan adalah meteran kain. Nah, bahan yang akan digunakan adalah 100 cabai. Nah, selanjutnya pada saat ini saya akan langsung mengatakan apa yang menjadi alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat praktikum 10 ini. Alat yang akan kita gunakan yaitu meteran kain. Dan bahan yang akan kita gunakan adalah 100 cabai. Nah, selanjutnya cara kerja. Yang pertama adalah
ambillah 100 cabai. Dan nampak dalam video dari teman saya Citra Sarigan. Dan yang kedua, ukurlah panjang dari masing-masing cabai itu. Mulai dari cabai pertama sampai dengan 100 cabai. Dan itu akan diperhatikan langsung oleh teman saya Citra Sarigan. Silakan kepada kita. Baiklah, yang pertama, empat sentimeter. Yang kedua 4 sentimeter. Yang ketiga 3 sentimeter. Yang keempat 5 sentimeter. Yang kelima 4 sentimeter. Tiga sentimeter. Lima sentimeter. Tiga sentimeter. Empat sentimeter. Lima sentimeter. Begitu seterusnya sampai percobaan ke-100. Berikut ini adalah hasil-hasil dari kegiatan praktikum. Pembahasan. Pada kurva pengamatan telah ditentukan berbagai macam variasi dari distribusi fenotip dari panjang cabai. Untuk distribusi fenotip terbanyak terdapat pada interval 4,2 sampai 4,4 dengan jumlah 23 buah. Sedangkan untuk distribusi fenotip paling sedikit terletak pada interval 5,4 sampai 5,6 dengan jumlah 4 buah. Dari pengamatan kelompok, seleksi alam yang terjadi adalah seleksi pengarahan. Seleksi ini menguntungkan fenotip dalam ujung kisaran tertentu sehingga menimbulkan pergeseran bertahap dalam distribusi fenotip pada suatu populasi. Hubungan antara tipe seleksi alam tersebut dengan evolusi adalah dalam teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam, sehingga individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup. Kesimpulan. Yang pertama, keanekaragaman atau variasi merupakan faktor utama dalam evolusi. Variasi terjadi pada setiap organisme dalam suatu populasi. Yang kedua, seleksi alam menyebabkan perubahan-perubahan pada susunan genetik suatu populasi dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan
perubahan evolusioner yang mengakibatkan organisme-organisme tersebut meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, ada 3 tipe seleksi alam. Yang pertama, tipe penstabilan atau stabilisator. Tipe ini bekerja pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat ekstrim. Tipe kedua adalah tipe seleksi pengarahan atau gerahan. Tipe ini menguntungkan fenotip pada suatu ujung kisaran tertentu sehingga menimbulkan pergeseran bertahap dalam distribusi fenotip pada suatu populasi. Dan tipe yang ketiga adalah seleksi pembagian atau disruptif. Tipe seleksi ini menguntungkan tipe ekstrim daripada tipe intermediate. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemisahan populasi menjadi 2 bagian populasi. Dan yang terakhir, seleksi alam dapat terjadi pada suatu sifat yang spesifik dalam suatu populasi organisme apabila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, sifat tersebut harus memperhatikan variasi dalam populasi. Yang kedua, variasi tersebut harus dapat diturunkan. Dan kondisi yang ketiga, variasi tersebut harus memiliki konsekuensi fitness atau ketahanan. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam pengeditan video ini. Dan kami dari kelompok 10 menghimbau agar kita semua tetap sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih.